Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar ayah bunda? Kenalkan, nama saya Cera Asafillah Hairunisa. Dan saya Rehan Reynaldi. Kami berdua adalah siswa SDIT Mata Hati. Kami sangat senang loh menjadi siswa SDIT Mata Hati karena kami bisa belajar dan bermain bersama teman-teman. Tempatnya luas sekali, pemandangannya indah. Ada pemandangan gunung, hamparan sawah, sungai, dan lapangan yang luas untuk bermain. Selain itu, ruangan belajar di sini sangat nyaman, luas, dan bersih. Ayo kita lihat kelas kami. Setiap siswa memiliki loker sendiri untuk menyimpan alat tulis dan barang pribadinya loh. Rapi ya. Di kelas, kami juga diperbolehkan oleh ibu dan bapak guru untuk menempelkan hasil karya kami. Kami juga memiliki kursi dan meja belajar sendiri. Asyik deh. Oh iya, kami tidak belajar terus di dalam kelas. Ibu dan bapak guru sering mengajak kami belajar di luar kelas juga. Bahkan kami suka diajak ke kebun, sawah, dan lapangan untuk belajar. Pokoknya seru deh belajarnya di SDIT Mata Hati. Ibu dan bapak guru sangat baik kepada kami. Setiap kelas ada 2 orang guru yang membimbing dan mendidik kami. Jadi semua siswa mudah terbantu kalau menemukan kesulitan saat belajar. Setiap pagi kami selalu berbaris rapi. Ibu dan bapak guru selalu mengajak kami melakukan kegiatan membaca Asmaul Husna bersama-sama, meneriakan 9 prinsip dasar SDIT Mata Hati, yel-yel kelas, dan kata-kata penyemangat lainnya. Sebelum belajar, ibu dan bapak guru selalu menceritakan kisah-kisah yang seru loh, atau mengajak kami murojaah. Artinya mengulang kembali hafalan Al-Quran. Kami juga diajari bu guru untuk terbiasa melakukan sholat duha, minum jus, sholat zuhur berjamaah, dan makan siang bersama-sama. Setelah makan, piring kotornya kami cuci sendiri loh. Sebagian besar teman-teman kami sudah terbiasa juga mengerjakan saum sunat Senin Kamis seperti ibu dan bapak guru. Teman-teman, di SDIT Mata Hati kami belajar untuk menghafal Al-Quran. Tidak hanya hafal, tapi juga bisa membacanya dengan bagus dan benar. Di sini disebut dengan tahfidz dan tahsin Quran. Teman-teman di sini hebat-hebat loh hafalannya. Gabung yuk jadi pecinta Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama
wan nasyitati nashta wassabihati sabaha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar rajifah qulubun yauma idin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah a'idha kunna idhaman nahirah qalu tilka idham karratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah. Bagaimana caranya? Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari satu cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Nah, langsung jadi ya, sambil berkumur-kumur sambil menghirup ke hidung. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Lihat bagaimana cara mencuci wajah. Digosok-gosok semuanya sampai merata. Kami belajar komputer juga. Nah, ini ruang komputernya. Ada UKS-nya juga. Setiap semester, kami juga diperiksa kesehatan oleh tenaga kesehatan. Kalau badan sehat, belajar jadi semangat. Kami paling senang kalau belajar di gazebo, karena udaranya segar dan bisa sambil melihat pemandangan. Teman-teman pun tidak. Di sini tempat wudhu perempuan dan laki-laki terpisah loh. Jadi kami dibiasakan untuk menjaga aurat lawan jenis. Alhamdulillah. Kalau istirahat, teman-teman ada yang senang main bola, lari-lari, main ayunan, atau permainan kaulinan Sunda. Bagi teman-teman yang rumahnya jauh dari sekolah, jangan takut. Di sini disediakan mobil antar jemput loh. Seru deh berangkat dan pulang bareng-bareng. Pak sopirnya baik lagi. Teman-teman, ayah, bunda, kami suka diajak jalan-jalan oleh ibu bapak guru loh. Dan malam diberi matahari, bulan, bintang, dan segala yang indah berseri. Puji syukur sembah sujud. Ketika aku bangun pagi hari, diberinya aku matahari, agar aku dapat menikmati segala yang indah berseri. Ketika aku tidur malam hari, diberinya aku bulan bintang, agar aku dapat tidur tenang, dikawal, dijaga sang malam. Tuhan sayang padaku. Di sini juga ada program bercocok tanam, cooking day, dan berenang. Tuhan sayang padaku. Nah, sekarang waktunya bersenang-senang. Seminggu sekali, kami mengikuti kegiatan bimbingan kelompok oleh guru bimbingan konseling. Kami bermain sambil belajar. Kegiatannya seru sekali. Puji dan syukur sembah sujud. Setiap Sabtu pagi, kami wajib mengikuti mentoring dengan ibu dan bapak guru. Kami belajar mengenal Islam lebih dekat, tentang para nabi, kisah-kisah para sahabat, dan orang-orang soleh. Kami juga dilatih berdiskusi dengan teman-teman tentang berbagai hal. Setelah mentoring, kami berlatih pramuka bersama. Baru deh kami mengikuti ekskul sesuai dengan pilihan masing-masing.
Ada yang mengikuti sepak bola, badminton, seni, dan jurnalistik. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Tahu tidak, selain SDIT Matahati, di lingkungan sekolah kami juga ada RA dan playgroup-nya loh. Namanya RA dan Playgroup Hidayatul Tauhid, tempat bermain dan belajar untuk adik-adik kecil sebelum sekolah di SDIT Matahati. Mereka lucu-lucu dan pintar-pintar loh. Yuk kita lihat sejenak. Nah, teman-teman, begitulah kisah tentang sekolah kami. Seru kan? Jadi, ayo bergabung dengan kami, belajar dan bermain di SDIT Matahati. Kami tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisnur. Saya orang tua dari Raihan dan Anissa. Alhamdulillah setelah
saya menyekolahkan anak-anak saya di SDIT Matahati, banyak sekali perubahan-perubahan yang saya rasakan dari anak-anak, baik itu dari segi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi maupun kecerdasan ruhiyahnya. Dari kecerdasan ruhiyahnya mereka alhamdulillah sudah mulai membiasakan untuk tidak meninggalkan sholat misalnya, terus menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah seperti sholat duha, ke saum Senin Kamis dengan kesadaran sendiri. Kemudian mereka mulai interaksi kepada lingkungannya. Jadi ya kalau misalnya ada teman-teman atau mereka sedang bermain dengan saudara-saudaranya, ketika tiba waktu sholat, alhamdulillah mereka bisa mengingatkan, yuk kita sholat dulu gitu. Alhamdulillah gitu. Ya, melihat perkembangan yang seperti itu, sebagai orang tua tentunya semua orang tua akan merasa bangga gitu ya, dengan mempunyai anak-anak yang seperti itu. Karena hal-hal yang seperti itu pada awalnya di luar dugaan kami gitu sebagai orang tua. Yang tadinya kemudian dari kecerdasan emosi, saya mempunyai anak yang kelas 3, itu asalnya orangnya pemalu, malahan sampai di TK pun dia sampai 1 semester itu masih baris bersama saya gitu, di kelas masih bersama saya. Makanya untuk alternatif yang lain, saya berpikir kemana ini harus menyekolahkan anak. Alhamdulillah saya punya SDIT Matahati, saya masukkan dia ke SDIT Matahati. Sekarang alhamdulillah perkembangannya jauh dari yang saya duga gitu. Sekarang dia udah berani untuk bertanya kepada orang lain, berani untuk maju ke depan. Bahkan terlihatnya dia sudah bisa menjadi leader di antara teman-temannya. SDIT Matahati itu menurut saya merupakan sekolah dasar yang berbasis Islam, tetapi juga mementingkan hal-hal yang lainnya gitu. Jadi dia tidak hanya cerdas dalam hal intelektual, kemudian tidak hanya ibadah itu hanya sholat gitu, tetapi hal-hal yang kecil yang untuk ibadah yang sehari-harinya, seperti hal bersalam, meminta salam kepada orang tua, kemudian mengucapkan terima kasih kalau misalnya diberi, meminta maaf kalau dia bersalah. Hal-hal yang sekecil itu pun alhamdulillah gitu, bisa diterapkan di lingkungan sini. Kemudian melihat lingkungannya yang masih asri, masih alami gitu. Jadi membuat anak itu sekolah itu lebih fresh gitu daripada sekolah yang misalnya dari sini bangunan itu bangunan. Kalau di sini melihat pemandangan ke sebelah ke sebelah sananya gitu, latar belakang backgroundnya pemandangan, jadi anak itu enak gitu. Dia kadang suka merindukan suasana di sekolah gitu. Enak ya kalau di sekolah mah, enak, dingin, suasananya menyejukkan gitu. Mereka enjoy sekolah di sini, mereka bangga sekolah di sini gitu. Mereka sering membanggakan sekolahnya kepada teman-temannya di rumah atau saudara-saudaranya gitu. Kemudian mereka sering juga membanggakan guru-gurunya gitu. Mereka sangat berkesan dengan guru-guru yang ada yang mengajar di sini. Jadi mereka itu bukan hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pengasuh. Mereka bisa menjadi teman buat anak-anak kami gitu. Alhamdulillah pengurus-pengurus yayasan juga dekat dengan orang tua gitu. Kami kan di sini di SDIT Matahati ada yang namanya forum orang tua. Jadi forum orang tua itu kita bisa berinteraksi antara orang tua dengan orang tua, bisa sharing kalau misalnya ada masalah anak, baik ataupun misalnya antara orang tua dengan pihak sekolah. Jadi kalau misalnya orang tua ada keluhan tentang anak, bisa di forum komunikasi antar orang tua itu diungkapkan. Alhamdulillah setiap bulan kami mengadakan acara tersebut, silaturahmi tersebut. Jadi komunikasi antara orang tua dengan sekolah tetap baik. Untuk orang tua atau para ibu yang bingung untuk menyekolahkan anaknya di mana gitu, saya sarankan insya Allah masuk SDIT Matahati, karena di sini
anak-anak dididiknya itu tidak secara global, tidak secara klasikal, tapi apabila anak yang mempunyai perhatian khusus, insya Allah di sini akan diperhatikan lebih khusus. Jadi kalau misalnya ada membutuhkan perhatian khusus, insya Allah di sini bisa ditangani. Pokoknya insya Allah kalau ibu menyekolahkan anak di SD Duta Matahati, oke. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendidik dan pembina SD Duta Matahati, karena dengan bersekolah di sini anak-anak kami bisa insya Allah bisa menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan kami, gitu. Ya, menjadi anak-anak yang berprestasi sesuai dengan moto SD Duta Matahati, anak-anak yang berprestasi dan kreatif, gitu. Juga insya Allah menjadi anak-anak yang insan-insan yang kamil, insan-insan yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Cucu Suhembah, alamatnya dari Pusri, Citamanagreg. Saya orang tua dari Rafa Nur Ajijah Al-Haq, kelas B. Alasan saya menyekolahkan anak ke Hidayatul Tauhid, saya udah melihat secara langsung cara pembelajarannya terhadap anak, dan udah banyak melihat alumni-alumni yang berhasil dari segi calistungnya, sehingga menginjak ke tingkat SD anak udah bisa menulis dan membaca. Kesan saya menyekolahkan anak di TK Hidayatul Tauhid, anak saya alhamdulillah banyak perubahan dari segi emosi, dari segi akhlak maupun intelektualnya. Dan dari awalnya anak saya tidak mengenal huruf, tidak tahu doa-doa, alhamdulillah sekarang udah bisa melihat, udah bisa membaca, berdoa sesuai dengan usia TK-nya. Harapan saya untuk sekolah ini, untuk Hidayatul Tauhid, untuk kedepannya agar lebih kreatif dan banyak inovasi-inovasi, sehingga dan fasilitas juga lebih ditingkatkan untuk demi kemajuan anak didiknya. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.